angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi hari ini. Kita yakin dan percaya Roh Kudus mengalir di tempat ini, hadir di tempat ini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Katakan, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir. Setiap kita yang percaya, lebih lagi angkat suaramu. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Kami tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku. Ini setiap iman kami menjadi sukacitaku. Oh, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Lagi katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari sekali lagi katakan, Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami percaya, Roh Kudus, katakan Kau hadir. Kau hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami sorakan haleluya. Mari kita saat teduh sejenak. Tenangkan hatimu, teduhkan jiwamu. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Dia memberikan hikmat kepada orang-orang yang dicintainya. Supaya setiap orang itu boleh mengerti kehendak Allah. Masuk di dalam rencananya yang indah. Melalui jalan yang memang kelihatannya ada duri. Tetapi itulah jalan kehidupan, kemenangan, pengharapan. Karena tidak mungkin seseorang berhasil tanpa melewati perjuangan. Semua keberhasilan itu melalui satu pergumulan. Belajar taat ketika dalam pergumulan, dalam persoalan. Karena memang itu jalan untuk menuju rencana Allah yang indah. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini di mana kami boleh berkumpul di tempat ini. Untuk kami memuji, memuliakan Engkau. Terlebih kami menyembah dan akan membuka hati kami untuk firman-Mu. Karena firman-Mu memberi kekuatan, pengharapan, kemenangan, semangat. Dan memberikan kepada kami Tuhan inspirasi dan hikmat.
Supaya kami bisa mengatasi semua pergumulan masalah persoalan kami. Baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, iman kami. Maupun karir, studi, keuangan, kesehatan kami. Engkau akan memulihkan, menyembuhkan kami, menyegarkan kami. Membuka jalan bagi kami semua. Menyertai setiap kami dan menuntun setiap langkah kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang disebut Immanuel, yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menciptakan masa depan. Memberikan kepada kami pengharapan yang baru. Kekuatan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan bacakan Mega Project Karakter Kristus bersama-sama. Mega Project Karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Ya, silakan duduk. Ada seorang jemaat pelayan Tuhan, seorang wanita. Dia mendapatkan sebuah mimpi. Dia berjalan di satu jalan yang kecil. Tapi ada batu-batu kecil, ada duri-duri. Rasanya dia jalannya agak pelan dan agak sakit. Tapi di depan dia itu terang yang luar biasa. Sementara dia lihat samping kirinya, ternyata dia lihat temannya. Temannya berjalan di jalan yang lebar, tidak ada rintangan. Terus dia berkata, temannya ini kepada dia, ayo pindah jalan ke sini aja, lebih enak gitu. Sini nggak ada masalah, sini jalannya ya rata, mulus begitu. Dia melihat ini dan lihat jalannya ke ujung, ternyata gelap sekali. Dan dia bilang, aku nggak mau, aku tetap di sini. Orang ini paksa dia tidak mau. Akhirnya tetap dia lihat, kenapa? Karena dia lihat jalan yang dilalui ini, walaupun sulit dan sakit, namun ujungnya terang. Sedangkan jalan yang dijalanin temannya ini, teman segereja, itu jalannya rata enak, tapi ujungnya gelap. Ternyata setelah dipelajarin, teman sama-sama pelayan Tuhan ini, yang satu ini memang lagi turun imannya. Jadi dia tidak mau, ya pelayanan biasa, suam-suam kuku, kasih semula mungkin hilang, kesibukan, sakit hati, atau macam sibuk dan sebagainya. Nah itulah yang membawa dia di satu jalan gak mau repot, gak mau berkorban, gak mau taat ajaran Tuhan yang memikul salib dan sangkal diri. Karena hari ini kita belajar tentang karakter Kristus, yaitu taat, kasih, berkorban, dan bijaksana. Orang taat itu karena mengasihi Allah. Kalau kasih itu pasti berkorban. Gak ada kasih gak berkorban. Orang tua kalau ngasih anaknya pasti berkorban. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita harus bijaksana. Kalau kita mau kerja keras di tempat yang sulit, karena kita tahu hasilnya bagus. Tapi kalau kita mau santai-santai, mungkin gak ada kerjaan atau kerjanya santai, gak dapat hasil, ya itu memang risiko. Jadi saudara jangan bilang sibuk, sulit atau tidak. Bijaksanalah dalam menentukan sikap hidupmu. Bijaksanalah dalam menentukan, memutuskan langkahmu. Jadi kalau kita kerja mau repot, pasti ada hasil lebih baik. Daripada kerja gak mau repot. Orang sekolah kalau mau repot, pasti hasilnya baik daripada nggak mau repot. Di gereja kalau kita mau repot pasti hasilnya baik. Kalau enggak ya buat apa ya, santai-santai aja ke gereja. Kadang enggak, kadang datang, kadang begini. Kalau kita mau sungguh-sungguh pelayanan, mau repot, pasti hasilnya baik. Aku pelayanan Pak, kalau hanya cuma kedatangan, itulah jalannya, jalan enak, nggak repot, tapi gelap di ujungnya. Karena kita ini sama seperti sebagai pekerja-pekerja Tuhan yang seharusnya membawa orang di jalan terang, ternyata sebagai pekerja
kita memberi contoh, membawa jalan di tempat yang gelap. Sehingga seorang pekerja dan pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, itu dia harus memberi contoh teladan yang bagus. Karena apa? Karena ketika dia salah, bukan dia yang salah sendiri. Dia akan membawa banyak orang salah juga. Seorang pekerja ketika dia mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau yang tidak tepat, bukan dia salah saja. Ingat, setiap kata-kata itu akan mengandung kuasa. Siapa menggemakan akan makan buahnya. Jadi para pekerja hati-hati, dan termasuk gembala mengajarnya juga harus hati-hati. Karena kalau dia salah, bukan dia salah, dia membawa rombongan orang salah juga. Jadi seorang pekerja, gembala, seorang orang tua, betul-betul mesti menjaga perkataannya. Bukan berarti kita ngomongnya positif terus, bukan. Tapi harus memberi kata-kata itu yang bermakna, yang berguna. Kalau bergurau juga jangan berkelebihan. Karena itu menonton masa depan kita. Ada kata-kata di dalam bahasa yang saya tuliskan di dalam pelajaran yang lama. Your word is your faith. Kata-katamu adalah imanmu. Jadi kalau kita ngomong yang enggak, ya itu imanmu. Makanya hati-hati. Your thing atau your thought is your prayer. Apa yang kamu pikirkan itu doamu. Jadi kadang-kadang kita mikir, orang itu kok enggak enak. Mendingan saya gini. Itu sama seperti doamu. Tapi kalau engkau lihat sesuatu seperti gini, kok salah orang itu? Tuhan, enggak mau salah-salah, aku hidup mau bayar harga. Itu doamu. Ketika orang membuat sesuatu yang bagus, engkau berkata, dia membuat yang bagus. Tuhan, aku mau buat yang lebih bagus. Itu doamu. Kadang-kadang dalam perkataan-perkataan kita itu terlalu banyak salah. Yakobus 3 itu mengatakan, makanya ketaatan itu perlu, kasih itu perlu, dan berkorban. Kerap-kerap kita, saudara, berkata, aku kok kurang diberkati. Memang ada waktunya berkat itu datang. Karena kita tidak mengejar berkat, tapi berkat mengejar kita. Ada waktunya. Nggak bisa dipaksakan. Covid itu ada masanya hilang. Ada juga masa yang lain datang, ada masa yang lain datang. Tapi yang penting jaga perkataan karena itu mengandung kuasa. Jadi jangan gampang-gampang mengumpat. Jangan gampang-gampang menghakimi. Berbicara tentang kebenaran. Banyak orang berbicara tentang kebenaran. ABCD. Makanya panggung gereja atau panggung media menjadi satu perdebatan. Ya kelihatannya semua pakai Alkitab. Tapi kalau perdebatan itu terbatas ayatnya. Kalau khotbah lebih banyak ayatnya. Kalau nulis buku ilmiah lebih banyak dasarnya. Jadi saudara jangan cuma lihat perdebatan. Bacalah firman Allah. Boleh saya katakan, biarlah Alkitab berbicara. Katakan amin dulu. Dengarkan Alkitab yang berbicara. Bukan sekedar kita yang berbicara. Hari ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan. Temanya, kemenangan atas pencobaan. Di dunia ini tempatnya pencobaan. Orang yang tidak kuat dalam pencobaan akan menggerutu. Dan ketika menggerutu masalahnya semakin panjang. Karena tidak ada satupun orang yang dalam pencobaan. Mau kerja baik pun ada pencobaan. Apalagi ada iblis yang selalu mencobai. Dan kita ada hawa nafsu yang mencobai kita. Nanti kita lihat pelan-pelan. Jadi kemenangan atas pencobaan. Jadi kalau kita dalam hidup ini ada free will. Tuhan yang berkuasa saja memberi kepada kita free will untuk menentukan. Ketika Tuhan bicara, saudara mau ikuti Tuhan atau kata hatimu? Kalau taat pasti ikuti firman Tuhan. Tapi berat Pak, berarti sudah tidak taat. Mudah saja, berarti keinginanmu lebih kuat.
Tapi saya nggak mau pelayanan, saya mau tinggalkan Tuhan. Berarti free willmu dikuasai iblis. Kehendakmu dikuasai iblis. Karena iblis itu cuma menggoda saudara, mencobai saudara, bukan membunuh. Loh, tapi dikatakan pembunuh. Pembunuh artinya saudara akan dibawa dia, bersekutu dengan dia, jauh dari Tuhan, menjadi kawannya, menjadi grupnya, supaya mati di neraka bersama dengan dia. Itulah pembunuh sebenarnya. Bukan pembunuh secara fisik. Bunuh secara fisik itu free will kita. Ketika kita nggak taat sama firman Tuhan, kita stres. Stres mulai iblis berkata, iya kamu stres, kamu begini, kamu coba lihatin. Orang lain kamu gak dijauhkan dari Tuhan. Kenapa Tuhan gak dengar doamu? Dia pilih kasih. Saudara kecewa dengan Tuhan. Akhirnya free willmu. Bunuh diri mungkin. Bukan setan dorong saudara jatuh. Karena setan tidak boleh mengambil nyawa manusia. Setan itu hanya mencobai. Dan setan itu paling senang mencobai, bukan membunuh secara fisik. Ayub itu dibuat siksa, dia senang. Tujuannya supaya Ayub murtad sama Tuhan. Dia tidak bisa membunuhnya. Dia membuat semuanya itu supaya kita murtad. Dia tidak mau membunuh. Contohnya begini. Contohnya, kita ini satu bangsa yang cinta Tuhan semuanya. Wah, cinta Tuhan baik semuanya. Cinta baik. Wah, sungguh-sungguh melayani, hatinya tulus. Terus setan berkata begini, kita buat dia perang saja. Supaya orang-orang percaya Tuhan ini mati semua. Dia nggak pikir begitu. Kalau dia buat orang-orang percaya Tuhan ini semua mati semua, dia rugi. Karena masuk surga semua. Dia harus buat ini mati atau tidak, harus murtad. Tahu saudara, tujuannya bukan bunuh. Tujuannya dia harus masuk neraka bersama dengan dia. Buka pikiran kita, biarkan Alkitab berbicara kepada saudara dan saya hari ini. Jangan membesar-besarkan setan dan mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan bicara kepada kita saja, kuasanya yang hebat. Kita masih punya kehendak sendiri untuk memilih. Apalagi iblis yang bicara. Punya kuasa apa dia? Dia hanya menggoda engkau. Makanya hati-hati. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, gak ada setan mau tusuk kamu. Gak ada. Kalau dia membunuh saudara, dalam kondisi baik, dia rugi. Satu orang masuk surga. Dia ingin semua orang masuk neraka. Caranya harus digoda, dicobai. Bukan soal membunuh. Kalau sudah murtad, urusan kita. Masing-masing orang. Mau mati kek? Mau tidak? Tapi intinya dia ingin membuat kita jauh dari Allah. Dan menemani dia untuk menjadi jahat dan masuk neraka. Oleh karena itu, kita lihat dulu. Tema sudah kemenangan atas pencobaan. Oke, kita lihat poin pertama. Pencobaan dan pilihan sendiri. Setan cuma mencobai. Kita yang menentukan mau ikut dia atau mau bertahan. Tunggu dulu lah. Pikiran setan betul. Kalau aku nipu orang daripada repot, betul juga. Tapi tunggu dulu deh. Aku doa. Gak usah doa. Orang mau nipu orang mau doa. Firman Allah juga gak perlu ngomong begitu. Tuhan boleh gak aku nipu orang? Biarkan Alkitab bicara. Amin. Alkitab sudah berbicara. Kita harus hati-hati. Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18. Pencobaan dan pilihan sendiri. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang janjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ketika kita bertahan dan pencobaan, kita akan selamat. Ketika kita tidak bertahan, kita akan jatuh. Cuma hanya pilihan dua itu aja. Terus apakah saya gagal dari setan atau dari Tuhan, Pak? Wah, ini repot lagi. Yang menentukan saudara semuanya. Kalau engkau tidak giat, gak rajin, gak ramah, gak rendah hati, gak disiplin, mana bisa engkau berhasil? Kalau kita gak sekolah, mana bisa baca? Amin. Saya ini Inggris mungkin 20%. Mandarin mungkin 15%. Mungkin bahasa-bahasa tertentu gak sampai 5%. Saya minta sama Tuhan, Tuhan saya pendeta kalau boleh kasih 5 bahasa. Ya belajar dong, kata Tuhan begitu saudara. Harus belajar.
Ya kadang-kadang waktunya saja mendadak mujizat. Iya, tapi nggak bisa terus kita minta seperti itu. Nah, free will kita harus giat. Nah, saudara kalau mau diberkati dalam pekerjaan saudara dan usaha, belajarlah hidup lurus dengan Allahmu. Hidup taat kepada Tuhanmu, karena yang menentukan masa depan dan berkat nasib itu adalah Tuhan. Amin. Ketika engkau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, maka firman akan kau melakukan. Tidak menipu, tidak berbohong, hidup lurus, rajin, tekun, walaupun masih sepi tubuhnya. Memang, tapi kita lihat dulu. Ada banyak kisah nanti kita lihat. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai. Dan oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Terus kita dicobai siapa? Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginanmu yang mencobai engkau. Iblis itu cuma menggoda. Supaya membangunkan keinginanmu. Seperti Adam dan Hawa. Dia sekian tahun, sekian ribu tahun. Dia tidak ingin memakan buah kehidupan karena pengetahuan jahat, baik dan jahat karena dilarang Tuhan. Satu saat iblis itu muncul berbentuk ular. Dan mau dia berkata, makan dong. Oh nggak boleh. Kata firman Allah nggak boleh. Aku mesti taat. Dia ngerti firman Allah. Biarkan Alkitab berbicara. Dan kita harus taat. Tapi iblis berkata, enggak, makan aja. Kamu nanti. Nggak masuk akal. Karena dia lawan toh. Adam dan Hawa. Waktu dia lawan, dia cuma lihat gini. Enak juga buah itulah. Nah, iblis gak berkata, enak makan cepat, ayo buka mulutmu. Enggak, tak cicipi, enggak ada. Engkau yang mulai mikir, kebuka warnanya kuning, kejutan manis ya. Nah, itu saudara mau mikir sendiri. Maka dia ambil sendiri. Bukan iblis metekan kasih dia, ayo makan paksa plak gitu saudara. Enggak. Dia hanya menggoda, kita yang memutuskannya. Tuhan yang berfirman, kita yang harus mentaatinya. Ingat, jadi jangan hari ini jangan salahkan siapa. Memang iblis menggoda, tapi keputusan di tanganmu. Kalau keputusan kau berikan kepada Allah, hidupmu di dalam ketaatan, itu mengandung janji, mengandung kekudusan, mengandung berkat, mengandung keselamatan. Amin. Itu aja. Terus ayatnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, apalagi ditambah, wah omongan teman-teman sama setan. Ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kalau sudah maut sulit. Saya melihat teman-teman banyak. Kemarin saya dengar teman-teman yang saya bina dulu, sekarang sudah pelayanan di mana-mana saya tidak tahu. Sudah tidak pernah di gereja kita juga tidak tahu dari mana. Saya dengar benar enggak, tapi benar juga katanya. Ada mereka sedang mabuk-mabukan berat. Saya buka gereja di PIK untuk cari jiwa. Dia datang di PIK untuk mabuk. Beda juga loh. Beda. Padahal itu 15 tahun lalu kita berteman. Kita bimbing dia percaya. Saya menjadi seorang pemimpin. Tapi tidak ada yang terus mengajar. Tapi bagaimana saya tidak tahu. Godaan tetap ada. Saudara berkata hebat hari ini. Tahun depan belum tentu hebat. Kehebatan bukan ditentukan pengkhotbah yang khotbah. Ditentukan berapa banyak engkau menyerap firman Allah. Dan berapa banyak engkau mematikan hawa nafsu dan keinginanmu. Untuk belajar untuk mentaati firman Allah. Ada apapun juga teman berkata, semua teman berkata. Biarkan Alkitab yang berbicara. Amin. Bukan kata hatimu. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi kita harus meningkatkan iman kita. Jadi dari sinilah kemudian kita ini harus meningkatkan iman kita, bukan mati. Tapi saya sudah 20 tahun Pak, ikut pelayanan, tidak menjamin. Judas Iskariot sekian lama, lihat semuanya juga akhirnya bunuh diri menjual Yesus. Petrus yang hebat sekalipun,
Akhirnya menyangkal, untungnya Yesus mendoakan dia. Amin. Tetapi kalau di dalam persoalan pelayanan, yang paling bahaya itu adalah kalau kita, setan gak mungkin kita sembala. Gak mungkin, dia cuma menggoda. Tapi dia punya alat namanya uang mamon. Nah itu yang kita sembah. Kita butuh uang banyak, tapi kita bukan hambanya mamon. Amin. Itu harus dipisahkan. Boleh uang sebanyak mungkin, kaya sebanyak mungkin. Tapi jangan membuat dirimu menjadi hambanya. Melupakan Tuhan, melakukan kejahatan. Dan kemudian lupakan Tuhan, sibuk dengan pekerjaan. Menjadi kikir, menjadi sombong, arogan. Itulah satu mamon sudah menjadi Tuhan. Hati-hati. Saudara, kalau kita melihat beberapa hal. Suatu hari Tuhan Yesus itu mengajak murid-muridnya naik ke gunung yang tinggi. Kemudian dia berdoa. Apa yang terjadi? Dia berdoa, 3 orang gak doa, tidur. Tuhan gak katakan gini, bangun, doa bersama. Gereja kadang-kadang ngajak berdoa bersama. Tapi doa bersama itu juga supaya kita melatih berdoa. Tapi tidak membuat saudara bergairah berdoa. Itu hanya cuma emosi sukan sama teman. Apa yang Tuhan lakukan? Selalu dia ngajak berdoa. Dia nggak berdoa, dia tetap berdoa. Free will-nya orang masing-masing. Kalau engkau butuh Tuhan, engkau harus berdoa sendiri. Makanya gereja kita tidak mengatakan malam satu hari ini kita doa semalaman percuma. Nanti yang berdoa cuma 3 orang termasuk pendetanya. Saudara cuma setengah tidur tapi bilang, oh aku habis doa malam. Janganlah. Akhirnya waktu dia berdoa, ada muncul Musa dan Elia di sampingnya. Mereka ngantuk-ngantuk. Ada Musa, Elia, bangunin cepat. Kalau doa gak senang, kalau lihat mujizat paling senang. Itu luar biasa saudara. Senang dia lihat mujizat. Ketika dia lihat mujizat, dia ngomong apa? Wah saudara. Yang terjadi itu, dia mulai berkata, wah Tuhan aku bikin kemah ya. Tuhan ngomong apa saudara? Dan saat itu ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Terus dia katakan apa? Yang kupilih, dengarkanlah dia. Biarkan Alkitab berbicara, bukan suara hatimu. Biarkan Alkitab berbicara, bukan kata orang. Amin. Alkitab itu tulisan, tapi dia berbicara dalam hatimu lebih keras daripada suara pendeta yang hari ini. Kerap kali kita dengar kata-kata orang, itulah kesalahan kita. 2, kalah dalam pencobaan. Banyak orang yang kalah dalam pencobaan. Saudara, suatu hari ketika saya dalam hal yang sangat sulit lah, dalam pelayanan. Saya bawa anak saya yang umur 1 tahun pergi ke NTT ke Soe. Dari Soe itu saya pelayanan lama. Di situ susah. Berbulan-bulan setiap malam ke desa-desa KKR terus. Itu tahun 96, 97. Apa yang terjadi saudara yang luar biasa. Saya mau sewa rumah di NTT situ di kota Soe. Mereka tahu saya pelayan Tuhan. Tidak satu pun rumah mau disewakan saya. Sewanya harganya tinggi sekali itu pun dan tidak rela. Kenapa Tuhan? Mereka tahu saya ini pelayan Tuhan. Saya bayar juga dikasih. Rasanya marah. Kenapa? Kurang apa kita ini sudah meninggalkan semuanya. Sudah meninggalkan kerjaan. Bukan pendeta pergi ke sana. Buang uang. Tidak pernah menjawab. Biarkan Alkitab menjawab. Mertua saya jatuh sakit kanker. Dalam kondisi kita sulit juga. Saya bawa di Singapura. Dia sembuh. Anak saya waktu itu masuk sekolah pratika. Karena sudah masuk 3 bulan, mertua saya sembuh. Masa anak ditarik balik? Sewanya masih berapa bulan lagi. Saya tinggal di situ. Ketika saya tinggal di situ, akhirnya kita ada persekutuan orang-orang tertentu. Dan saat itulah saya pindah di situ bukan oleh kekuatan saya. Karena sewa rumahnya mahal sekali. Saya tidak ada pekerjaan terlalu banyak untuk membayari seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan
Aku kenapa disuruh kok nggak boleh? Aku pelayanan habis-habisan. Mau cari tempat rumah sewa aja nggak boleh. Kenapa? Sekarang mertua aku sakit seorang pendeta. Ngapain seperti ini? Jalannya memang sempit, sakit, tapi ujungnya terang. Tuhan pindahkan saya bukan di Sue, bukan di ibu kotanya Kupang, bukan di ibu kota Indonesia Jakarta, tapi di negara terpencil, Singapura. Kan kecil soalnya toh. Itu rencana Allah yang tidak pernah saya pikirkan. Sebab itu kalau kita bertahan dalam pencobaan pasti bagus. Makanya kita lihat kemenangan atas pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Big ini tempatnya. Saudara lihat gereja-gereja besar lagi dibangun. Tapi jangan lihat, jangan lain. Mobil-mobil mewah dibangun, berapa banyak kecelakaan. Tempat-tempat karaoke, mabuk-mabukan begitu banyak sekali. Ini persaingan. Apakah saudara lebih mendukung gereja? Apa saudara mendukung tentang hiburan seperti itu? Jalan Tuhan itu sulit, tapi ujungnya terang. Ya biar Alkitab berbicara. Saya ajak saudara untuk melihat satu dulu. Matius 16 ayat 21 dan 24. Satu saat Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat. Dan orang-orang Israel dan akan dibunuh mati. Dan akan bangkit pada hari ketiga. Ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kata Petrus, bagus kan? Oh, gak menimpa engkau, jangan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya kepada dia, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi yang ngomong itu iblis kepada Petrus, supaya Yesus jangan mati. Kalau dia berkata, boleh mati, berarti dia melanggar nubuatan bahwa dia tidak boleh bicara kematian. Yang ada adalah Yesus akan meremukkan kepala iblis, iblis akan meremukkan tumitnya. Cuman itu, bukan soal kematian. Sehingga dia tidak boleh bicara mati atau mematikan Yesus, tidak bisa. Siapakah dia bisa mematikan Yesus itu, bagaimana caranya? Legionis waktu ketemu Yesus langsung dia sujud menyembah. Amin. Siapa dia? Iblis itu mau membunuh Yesus. Dia hanya cuma bisa mencobai. Kita pakai nama Yesus saja yang Tuhan berikan. Pakai namaku usir setan. Bayangkan cuma pakai nama Yesus saja kita usir setan, lari. Apalagi Yesus. Cobalah buka pikiran hati kita, saudara. Seberapa besar setan itu? Kenapa kita harus besar-besarkan? Berapa besar Allah kita, Tuhan kita? Mengapa kita kecilkan? Free will-mu yang mengecilkan, godaan yang mengecilkan. Alkitab tidak pernah mengecilkan Tuhan. Amin. Sehingga engkau harus hidup biar Alkitab berbicara kepadamu. Kitab suci itu. Makanya kemudian apa yang terjadi? Ayat 24. Yesus mulai berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau ikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib. Tadi gambar tadi saudara sudah lihat. Itu harus. Jadi kata-kata salib itu bukan inspirasi setan. Salib itu diutarakan oleh Yesus, bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan imam-imam, bukan orang lain. Hanya Yesus berulang-ulang berkata bahwa dia akan mati disalibkan dan akan bangkit. Tidak ada yang lain. Dan salib itu apa? Salib itu ada 200 tahun sebelum zamannya Yesus, yaitu zaman kerajaan Persia. Persia. Supaya orang yang dihukum, akhirnya disitulah muncul Romawi pakai hukum salib. Dan disitulah Yesus datang. Supaya dia menggenapkan semua nubuatan. Bahwa dia harus mati di kayu salib. Tapi salib itu rencana, yang bikin salib itu siapa? Apakah Pilatus? Apakah Herodes? Ahli Taurat, iblis 200 tahun lalu bikin salib, ya nanti Yesus. Tidak ada. Itu pikiran raja-raja yang diilhami oleh Allah. Amin. Itu cara seperti itu. Makanya kita lihat dulu Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7.
Yang kedua tadi kalah dalam pencobaan ya. Orang yang kalah dalam pencobaan ya ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lalu tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Mati itu jauh dari Allah, melanggar perintah Allah. Terus, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Memang tidak langsung mati. Tapi mati kalau tidak bertobat, mati masuk neraka dia. Tapi umurnya sudah dihitung. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Karena memberi pengertian. Ya, jadi dia menarik hati, omongannya setan masuk juga. Lalu yang mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dari sini kita melihat mereka kalah dalam pencobaan. Nah, kalau kalah dalam pencobaan bagaimana? Saudara, saya ajak saudara untuk melihat ya, gambar 1. Jadi ada ular di pohon. Ingat baik-baik. Ular di pohon, di kayu. Mereka makan buahnya, mereka mati. Yesus mati digantung di kayu. Buahnya untuk kehidupan. Semua sudah dirancang Allah. Jadi saudara mesti pelan-pelan baca. Kita lihat poin yang ketiga. Kemenangan atas pencobaan. Ini yang orang yang menang ini. Siapa? Ini gambaran Tuhan Yesus paling gampang. Tapi ada satu rahasia yang kita akan lihat di balik pencobaan ini. Yaitu Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 kita baca. Tapi saya potong-potong saja sampai ke 3 sampai ke 4. Nanti kita ambil 8 sampai 11 cukup. 3 sampai ke 4 dulu. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah, perhatikan ini akan nyambung. Memang kita sudah hafal, tapi ini akan nyambung yang sesuatu yang saudara belum tahu. Dia coba, rupalah batu ini menjadi roti. Kalau kamu anak Allah. Yesus menjawab. Kepadanya ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Biarlah Alkitab berbicara. Lompat ayat 8 sampai dengan 11. Pencobaan kedua, jatuhkanlah dirimu karena ada malaikat akan menantang engkau. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus berkata. Pencobaan ketiga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhlah dirimu dari sini ke bawah. Tadi yang kita sudah ya. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Tetapi apa kata Yesus di bawahnya? Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Satu lagi ayat. Yesus menjawab, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 3 kali dia mencobai. Tapi gagal. Ayat ke-13. Dia undur. Menunggu kesempatan yang baik. Iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Yang mundur daripadanya. Dan menunggu waktunya yang baik. Pencobaan. 3 kali sudah cobai dia. Mencobai Yesus. Kita lihat gambarnya dulu pelan-pelan. Gambar 3. Ini yang gambarnya tadi. Cobai. Rubahlah batu jadi roti. Karena sudah kelaparan habis puasa. Gambar 3B.
Jatuhkanlah dirimu. Karena malaikat akan menantang kau. Tapi dia nggak mau. Nah, akhirnya Yesus itu rela mati untuk taat kepada Bapaknya. Bukan taat kepada iblis. Makanya hari ini kita hanya tahu mau taat kepada Tuhan atau kepada setan. Free will kita ini menentukan. Selama kita hidup itu ada keputusan kita. Jangan tergantung orang lain. Maka kalau kita melihat, saudara belum tahu kalau iblis mencobai keempat. Saya mau cerita dulu sedikit. Iblis itu mencobai 3 kali, gagal. Iblis itu hanya mau menjatuhkan Yesus. Supaya dia mendengarkan kata-kata dia seperti Adam dan Hawa. Supaya Yesus itu gagal taat sama Tuhan. Supaya taat sama dia, itu tujuannya. Makanya setelah gagal, perjalanan hidup terus lama. Satu saat, Yesus dalam perjamuan, dia menyerahkan Yudas kepada iblis. Karena Yudas itu seorang berdosa. Diserahkan. Bukan iblis mengambil Yudas. Yudas diserahkan. Ketika Yudas diserahkan iblis, iblis tidak punya rencana untuk mengambil Yudas. Hanya menggoda. Begitu diserahkan, dia terkejut hari itu. Wah, dia ini bagaimana ya? Ibaratnya begitu, saudara. Oh, kalau gitu, gini aja. Yudas kan mau punya rencana kepada imam-imam. Ayo kita dorong supaya ke imam. Dia punya keberanian untuk berkhianat Yesus dan menjual Yesus di imam-imam. Maka Yudas pergi imam. Karena ada duit unsurnya. Dapatlah 30 keping perak. Dan menunjukkan Yesus berdoa di mana malam hari. Ahli Taurat imam-imam, orang Farisi, dia tidak pernah berpikir. Kita mau pikir dalam tahun ini Yudas kita pelan-pelan kita komporin. Tidak ada dia. Hanya tiba-tiba Yudas datang saja. Dia datang jadi dia bengong. Oh kalau gitu kita tangkap deh. Datang ditangkap saudara. Jadi itu mendadak semua. Waktu dia tangkap, kita seksa. Ditaruh di tempatnya mahkamah agama. Ditelanjangi, dipukulin, di tempat dingin. Supaya murtad. Tapi dia tidak. Dia tidak lakukan. Imam berkata, kita ini tidak boleh membunuh orang. Apalagi besok jam 6 lebih itu Sabat. Ini sudah mau masuk Sabat. Karena itu sudah malam termasuk hari itu menjelang Sabat. Sabat bagi mereka itu jam 6 sore Sabtu, lebih itu sudah Sabat. Di bawah itu termasuk sudah Jumat. Itu kalau Jumat ya. Jumat jam 6 lebih itu sudah Sabat. Di bawah jam 6 itu tetap bukan. Maka pagi-pagi mereka menyerahkan kepada Pilatus. Pilatus pada Herodes pada Pilatus. Setelah diserahkan, Pilatus berkata begini. Masakah kamu tidak bicara kepadaku? Perhatikan kata-kata ini. Aku berkuasa untuk melepaskanmu dan berkuasa untuk menyalibkan tanganmu. Yesus ngomong apa? Kamu tidak punya kuasa. Kuasa itu diberikan Bapa kepadamu. Luar biasa enggak saudara? Jadi tidak ada kuasa dia. Semua itu Tuhan yang memberikan. Tangkap pelan-pelan ini. Setelah itu Pilatus gak salah, dia mau dibunuh gimana? Istrinya mimpi, jangan ganggu orang benar. Lepaskan, bengong dia. Tak lepasin deh. Gini aja, Barabas atau Yesus yang dilepaskan. Karena dia takut kedudukannya hilang, tidak didukung. Ini free will dia lagi. Ahli Taurat orang Farisi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tidak ada yang jalan. Barabas yang dilepaskan, Yesus disalibkan. Waktu Yesus disalibkan, Yudas berpikir begini, aku biasanya lihat Yesus kalau ditangkap itu hilang. Ketika di tempat Nazaret, tempat tinggi, mau didorong jatuh, hilang. Ketika Yesus ditangkap mau dirajam, hilang. Jadi aku jual Yesus, toh dia hilang. Ternyata disalib. Dia menyesal. Free will-nya tahu dia salah. Dia buang uang itu di muka imam. Setelah dia buang uang, dia bunuh diri. Iblis gimana? Iblis juga ngomong gini. Wah, kelebihan.
Ini dicobai kok mati. Gitu. Kalau mati pasti nebus dosa. Gitu loh. Ini kan bukan rencanaku. Kelebihan ini. Gitu loh. Waktu Yesus disalibkan, iblis bermain kembali. Pencobaan keempat yang belum pernah saudara dengar. Dan kita akan lihat ayat itu dulu. Iblis ingin menggagalkan kematian Yesus. Iblis hanya ingin membuat Yesus supaya murtad, tidak taat. Tapi ketika Yesus sampai taat, sampai di kayu salib mati, the end. Dia akan musnah. Orang akan diselamatkan. Dia tidak punya lagi waktu untuk bermain-main. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Ini satu kisah yang bagus saya ceritakan. Memang gak gampang tapi saya harus ceritakan. Karena ini lagi viral, banyak masalah yang terjadi. Ini adalah khotbah saya yang kelima seri. Nanti 6 seri. Minggu depan mudah-mudahan saya diberikan hikmat bukunya jadi. Karena ini kegerakan yang luar biasa untuk supaya generasi yang 15 tahun ini yang belum mengalami guncangan iman sekarang diguncang. Dan banyak orang-orang yang setengah rohani, yang rohani pun ngomong, iya Yesus mati, iblis yang rencanakan. Iblis itu tidak rencana, apalagi mau bunuh, tidak bisa dia. Yang bunuh itu prajurit atas perintah Pilatus, free will-nya Pilatus. Kita lihat dulu, Matius 27 ayat 40 sampai 43. Pencobaan keempat. Mereka, yaitu orang-orang Israel, yang nyalibkan, salibkan, salibkan. Berkata, hai engkau yang mau merobohkan bait suci, dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Kata-kata dari mana dia? Bukankah dari iblis? Kalau kamu anak Allah, urubahlah batu jadi roti. Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Kalau kamu anak Allah, selamatkan dirimu. Turunlah dari salib. Sama. Karena iblis tidak mau Yesus mati di kayu salib. Bahkan mereka berkata, kalau engkau turun dari salib, kami percaya engkau anak Allah. Wah, kalau Yesus turun aja supaya dia percaya. Gagallah semua keselamatan. Hebat sekali pencobaan-pencobaan itu. Trik-trik iblis begitu. Karena ini sudah kelewat. Yesus harus mati, dia harus gagalkan Yesus mati. Karena itu rencana Allah. Dia tidak punya rencana itu. Terus ayatnya, terus sampai 43 ya. Demikian juga imam-imam, kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, mereka sekarang imam-imam. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Hebat enggak? Setelah orang semua ngomong, sekarang imam-imam, kalau gitu kamu turun dari salib deh. Aku percaya kamu. Saudara, luar biasa godaan iblis ini. Yang keempat ini. Membatalkan Yesus turun dari salib. Oke, kita lihat terus. Itu 2 orang. Sekarang kita lihat selanjutnya. Yaitu Lukas 23 ayat 37 dan 38. Ini terjadi perdebatan begitu sengit. Tapi kita tidak boleh saling menjatuhkan. Tapi saya mau bikin buku ilmiah, tapi buku untuk apa? Kita harus mendengarkan biar Alkitab berbicara. Terus. Dan berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. 38. Ada juga ditulis di atas kepalanya, inilah raja Yahudi. Kita lihat dulu, yaitu Markus 15 ayat 30 dan 32. Bahkan penjahat itu juga sama. Turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Kata-katanya sama. Terus, demikian juga imam memang sama. Tetapi nanti saudara lihat, para prajurit pun yang nyalibkan. Selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Penjahat di sampingnya juga ngomong, selamatkan dirimu, selamatkan kami. 4 kelompok. Manusia, imam, prajurit, dan penjahat. Yesus tidak bergeming. Iblis mau mengagalkan salib Yesus tapi tidak bisa. Ini kita lihat gambar-gambarnya dulu. Gambar yang 3/4
ABC atau BCD. Yesus harus mati di kayu salib untuk korban manusia. Sebagai korban penebus dosa. Gambar kedua. Yesus harus mati di kayu salib. Supaya dia meremukkan kepala ular. Seperti nubuatan ketika manusia jatuh dan dosa. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Keturunan ular akan meremukkan tumitnya. Waktu di kayu salib itulah hancur. Terus kita lihat gambarnya selanjutnya. Waktu di salib itulah. Makanya saudara kalau lihat ini. Suatu hari bangsa Israel itu bersungut-sungut. Dikirim ular tedung dan mati. Mereka berseru kepada Musa, Musa tolonglah. Kata Tuhan, buatlah ular tembaga. Siapa yang melihat akan hidup. Orang lihat ular tembaga hidup. Suatu hari di dalam Yohanes 3 ayat 13. Maka dikatakan, sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga, maka anak manusia Yesus akan ditinggikan juga. Makanya ketika dia ada di salib itu, sebenarnya dia membunuh kuasa dosa itu. Jadi kita lihat dulu. Lukas 23 ayat 39, kita akan lihat poin keempat. Cuma ada 5 nubuatan yang terjadi di kayu salib. Seorang dari penjahat yang digantung itu mengujar dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Ini dia ngomong. Jadi memang sudah banyak hal seperti itu. Oke, kita lihat keempat. Keempat kita langsung saja. Yohanes 12 ayat 27 sampai 30. Sekarang jiwaku terharu dan apa yang akan kukatakan, Bapak selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. 28, 29, 30. Bapak muliakanlah namamu, maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Terus orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula orang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Gambarnya ada ya. Yohanes 19 ayat 28 dan 30. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Gambarnya tolong dilihat, gambar yang kelima. Tinggal 2 gambar lagi. Ini dikasih minum. Ini tertulis dalam perjanjian lama. Jadi Yesus mengenapi. Gambar yang seterusnya. Ini anggur asam. Tertulis dalam kitab mana? Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Yesus mengenapi semua yang disalib itu. Aku haus, sudah selesai, aku mati, penjadi sampingnya, semua komplit. Yohanes 19 ayat 30 yang terakhir. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, kenapa? Karena Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, makananku adalah melakukan Bapa dan menyelesaikannya. Kalau itu bukan rencana Tuhan, dia tidak mungkin berkata sudah selesai. Itu rencana Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita ambil waktu sejenak.
Tuhan, Kau memberi kekuatan kepada setiap kami di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan kami semua. Biar oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan. Biar oleh kematian-Mu di kayu salib, iblis telah dikalahkan dan kami, Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang punya pengharapan dan kemenangan. Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya kami menerima kuasa dari Tuhan. Supaya kami menang atas segala pencobaan. Biar segala kehendak kami serahkan kepada Tuhan. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percaya kami untuk menggembalakannya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu kami semuanya. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia.